Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berkomersial dengan 11032 bersama rekan saya. Saya Abdul Rinaldo dengan NIM 103202102. Saya Raffi Surya Dharma dengan NIM 110320219. Yang terakhir ada saya Agung Haji Saputra dengan NIM 1103202114. Ya, selaku untuk tugas besar jaringan komputer dan data, kami akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah platform data ini. Dan sekarang untuk ini adalah protokol padalan. Itu protokol sendiri itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadi hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Jadi protokol ini itu dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Jadi protokol padalan ini terbagi atas 4 ya. Itu ada Ethernet. Setelah Ethernet itu ada local talk, token ring, dan FDDI. Jadi bisa jelasin nggak tuh dari awal deh kayak Ethernet itu apa gitu? Ethernet ya Mas. Kalau Ethernet saya masih ingat nih Mas. Ethernet itu adalah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan perusahaan Xerox. Ethernet adalah implementasi metode CSMA atau CD yang dikembangkan tahun 1960 pada proyek wireless Aloha di Hawaii di atas kabel koaksial. Kemudian Ethernet ini dibagi atas dua. Yang pertama yaitu IO-Base5. Karakteristiknya antara lain kabel TIG koaksial berdiameter 1 cm sebagai media penghubung berbentuk linear bus. Pada kedua ujung kabelnya diberi terminator sehingga mempunyai impedansi sebesar 50 ohm. Satu segmen jaringan bisa sepanjang maksimal 500 meter, bahkan jika dipasang penghubung, sebuah jaringan bisa mencapai panjang maksimal 2,5 km. Kemudian ada IO-Base2. Karakteristiknya bisa saja mempunyai struktur jaringan berbentuk linear bus. Kemudian kabel koaksial yang digunakan lebih kecil, berdiameter 5 mm dengan jenis tin koaksial. Tidak diperlukan MAU karena MAU telah ada di dalam NIC-nya. Jaringan ini dikenal juga dengan sebutan Chippernet. Kemudian IO-Base2 panjang maksimalnya yaitu lebih pendek, sekitar 185 meter. Kemudian bisa disambung sampai 5 segmen menjadi sekitar 925 meter. Sebuah segmen hanya mampu menampung tidak lebih dari 30 unit komputer saja. Kemudian yang saya ingat cuma 2 sih Mas tentang IO-Base-nya. Kalau nggak salah ada lagi jenisnya cuma saya lupa. Itu sebenarnya itu ada 4 ya. Yang pertama itu IO-Base5, IO-Base2, IO-Base-T, dan IO-Base-F. Ada bisa jelasin nggak nih IO-Base-T atau F itu apa? Saya bisa jelasin Mas. IO-Base itu karakteristiknya antara lain tuh berstruktur bintang. Itu tidak diperlukan MAU karena sudah termasuk di dalam NIC-nya. Panjang sebuah segmen jaringan maksimalnya 100 meter. Setiap hub bisa dihubungkan untuk memperpanjang jaringan sampai 4 unit. Terus ada IO-Base-F. Karakteristiknya tuh 10-Base-F sama dengan 10-Base-T, yakni berstruktur bintang. Dia menggunakan serat optik, fiber optik untuk mendia transmisinya. Panjang jarak NIC tuh sekitar berapa ya? Lebih panjang sampai 20 kali 2000 meter. Terus transmisi output sama inputnya TX sama RX-nya tuh menggunakan kabel media yang berbeda. Udah Mas. Oke. Itu untuk Ethernet ya. Jadi kedua itu tuh adalah local talk. Jadi local talk itu adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer sendiri itu untuk mesin komputer Macintosh-nya. Jadi metode yang digunakan oleh Apple Talk itu adalah CSMA atau CA. Jadi kepanjangan itu tuh Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Itu arbiter local talk itu, dan kabel twist pair itu khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Jadi kecepatan transmisinya itu hanya awalnya itu 230 kbps saja. Jadi ketiga itu token ring. Dari tahu nggak token ring itu apa? Kayak kalau nggak salah token ring itu protokol yang dikembangkan oleh IBM bukan sih Mas pada pertengahan tahun 1990. Iya betul. Metode aksesnya itu lewat sebuah token gitu dalam sebuah lingkaran kayak cincin gitu. Nah dalam lingkaran token komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya kayak cincin gitulah.
Nah, sebuah sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran, dalam sebuah jaringan dan bergerak dari sebuah komputer menuju komputer berikutnya. Nah, token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Kalau nggak salah sih itu, Mas. Ya, Mas, betul Mas, pinter Mas Agung. Jadi setelah itu tuh, setelah token itu tuh ada ini ya, FDDI. Jadi FDDI itu kepanjangannya itu Fiber Distribute Data Interface. Itu sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak jauh. Di metode itu tuh aksesnya digunakan oleh FDDI adalah model token. Sama seperti token ring, cuma bedanya itu dia menggunakan dua atau lebih jaring secara fisik. Proses transaksi itu biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Nah, itu adalah TDI. Mas Dewi itu tuh ada pertanyaan nggak nih? Kalian mungkin ada yang belum jelas atau apa? Aman Mas. Aman nih, Mas. Oke, siap. Jadi untuk materi protokol pada kali ini kita sudahi saja ya. Cukup sampai sini. Nah, untuk itu saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.